Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tajwid, lebih tepatnya membahas mad tabi'i yang berada di dalam surat Al-Fatihah. Apa itu mad tabi'i? Mad tabi'i adalah ketika kita wajib memanjangkan suatu huruf karena terdapat huruf-huruf mad tabi'i yaitu alif, waw, dan ya. Rumusnya, ketika kita mendapati fathah bertemu alif sukun, maka dibaca panjang 2 harokat. Yang kedua, apabila kita mendapati kasroh bertemu iya sukun, maka kita diwajibkan membaca panjang 2 harokat. Dan yang ketiga, apabila kita mendapati domah bertemu waw sukun, maka itu juga termasuk mad tabi'i, maka kita harus membacanya panjang 2 harokat. Atau kita menemukan fathah berdiri atau dhammah yang terbalik, maka itu juga termasuk mad tabi'i. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Lam di sini ada fathah yang berdiri, bukan fathah yang miring ya, melainkan fathah yang berdiri, maka ini juga dibaca panjang 2 harokat karena di situ juga termasuk mad tabi'i. Bismillahirrahman. Lam di sini juga terdapat fathah yang berdiri, maka itu juga termasuk mad tabi'i, maka kita wajib membacanya panjang 2 harokat. Bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya dalam kata ar-rahim ini juga termasuk mad tabi'i. Namun karena kita di sini membaca waqaf, maka mad tabi'i ini menjadi mad arid li sukun ketika kita membaca waqaf atau berhenti, bukan wasol. Namun ketika kita akan melanjutkan atau mewasol, maka dibaca tetap 2 harokat. Contoh, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Seperti itu wasol. Maka bacaannya ar-rahim tetap mad tabi'i. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Lam di sini terdapat fathah berdiri seperti dalam lafaz bismillah. Maka di sini juga termasuk mad tabi'i, maka akan dibaca panjang 2 harokat. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbil alamin. Ain di sini terdapat fathah berdiri, maka disebut juga mad tabi'i, maka dibacanya harus panjang 2 harokat. Alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahman. Di sini juga terdapat fathah berdiri, maka akan dibaca 2 harokat. Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahim di sini sebenarnya sama, karena ada kasroh bertemu iya sukun, maka di sini termasuk mad tabi'i apabila kita wasol. Namun ketika kita waqaf atau berhenti di kata ar-rahim, maka menjadi mad arid disukun. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Ma di sini ada fathah berdiri yang berarti termasuk mad tabi'i, dibaca panjang 2 harokat. Maliki yaumiddin. Ayat selanjutnya ayat 5.
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iya di sini ada fathah bertemu alif sukun, maka termasuk mad tabi'i karena ada fathah bertemu alif sukun, maka dibaca panjang 2 harokat. Iyyaka na'budu wa sama di sini juga lafaz iyyaka ada fathah bertemu alif sukun, maka dibaca panjang 2 harokat karena termasuk hukum mad tabi'i. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nasta'in menjadi mad ardi sukun karena di situ waqaf. Walaupun huruf aslinya adalah mad tabi'i karena ada kasroh bertemu iya sukun, namun karena dibaca waqaf atau berhenti maka menjadi mad ardi sukun, dibacanya pun lebih panjang 4 sampai 6 harokat. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas ro di sini ada fathah bertemu alif sukun, maka termasuk hukum mad tabi'i. Siro dibaca panjang 2 harokat. Siratal mustaqim. Di sini qim ada di bawah huruf qaf ada kasroh bertemu iya sukun. Di sini juga termasuk mad tabi'i apabila kita wasol atau bacanya langsung ke ayat berikutnya. Contoh, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Maka ihdinas siratal mustaqim, qim di sini dibaca hanya 2 harokat karena kita baca wasol atau langsung. Namun ketika kita berhenti maka dibaca mad ardi sukun, panjangnya lebih panjang 4 sampai 6 harokat. Ihdinas siratal mustaqim. Ayat ke-7. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ro ada fathah bertemu alif sukun, termasuk hukum mad tabi'i dibaca panjang 2 harokat. Siratal ladzina, allazi zal kasroh bertemu iya sukun, termasuk mad tabi'i karena kasroh bertemu iya, dibaca 2 harokat. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi. Ghairil maghdu di atas huruf do ada domah bertemu waw sukun, maka dibaca mad tabi'i 2 harokat. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Oke. Kali ini kita kesimpulannya yaitu apabila ada kasroh bertemu iya sukun maka dibaca panjang. Apabila ada domah bertemu waw sukun maka dibaca panjang. Apabila ada fathah bertemu alif sukun maka itu juga dibaca panjang. Atau ketika ada fathah berdiri, domah terbalik atau kasroh berdiri maka itu juga dibaca panjang, namanya mad tabi'i. Sekian untuk pembahasan kali ini tentang mad tabi'i dalam surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita akan bertemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.